bidang akidah, tauhid, uluhiyah, dan kita sudah di buku yang ke-5 dari 6 buku yang kita akan baca. Dan sekarang kita sudah di bab yang ke-57 dari 67 bab. Jadi sisa sedikit lagi ya. Bab yang ke-57 dari 67 bab yang kita akan baca. Yaitu bab yang terakhir, kata penulis rahimahullahu taala, bab ma jaa fi law. Bab keterangan yang datang tentang law, tentang kata seandainya. Ya, sudah kita simpulkan bahwa menggunakan kata seandainya itu yang terlarang adalah dalam mengingkari takdir. Ini yang dilarang ya, dalam mengingkari takdir. Ya, seandainya kamu tidak nyebrang, ya kan? Ya, artinya dia kesal dengan takdir. Dia resah dan tidak terima dengan takdir, sehingga dia mengatakan seandainya. Ya. Adapun selain dari itu, maka boleh saja. Adapun hadits yang terakhir, taib wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz wa in asabaka shay fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha lakana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Dalam as-sahih maksudnya sahih Muslim, dalam sahih maksudnya sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Artinya kita disuruh bersungguh-sungguh, ya bukan santai-santai, bukan malas-malasan, tapi kita disuruh bersungguh-sungguh terhadap apa yang bermanfaat, baik itu manfaat dunia, apalagi manfaat agama atau akhirat. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Artinya jangan mengandalkan sebab, walaupun kita sungguh-sungguh, tapi jangan mengandalkan sebab, tapi andalkan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan melemah, jangan kendor, karena kapan melemah ini akan menghancurkan apa yang telah kita usahakan. Kapan melemah, ya ini akan menghancurkan apa yang telah kita usahakan. Wa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa musibah, maksudnya sudah kita berusaha tapi ternyata ya hasilnya tidak sesuai harapan, ya kan? Ya, kalau engkau tertimpa musibah, fala taqul, maka jangan engkau mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Ya, cobanya tadi saya bikin begini, ya mungkin hasilnya akan begini, ya kan? Artinya ya dia mengingkari takdir. Dia tidak terima dengan takdir. Ketika terkena musibah, dia kayak enggak terima, ya kan? Artinya dia sudah berusaha. Kalau memang hasilnya tidak sesuai harapan, maka dia katakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa. Ya, akan tetapi katakan qaddarallah, takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Ya, apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Fa inna law taftahu amala asy-syaitan, karena menggunakan kata seandainya itu akan membuka pintu-pintu setan. Maksudnya akan membuka pintu-pintu setan, diantaranya tidak menerima takdir, ya mungkin buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mulai ragu dengan Allah Jalla wa ala, akan terbuka pintu-pintu setan. Ya. Tapi penjelasan hadis
secara global, tatkala agama Islam itu mengajak untuk memakmurkan alam semesta dan memperbaiki masyarakat. Jadi Islam itu mengajak untuk memakmurkan suatu negeri, suatu tempat, memperbaiki masyarakat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan setiap muslim untuk bekerja keras, tidak malas-malasan, tidak santai-santai, tapi bersungguh-sungguh. Tentunya di samping dia bersungguh-sungguh, mesti dia profesional dan amanah, ya disiplin, dia punya skill dan dia disiplin, ya kan. Dan ini tentunya jangan sampai orang-orang kafir itu lebih berilmu tentang kita, ya misalnya di dunia peternakan misalnya, ya jangan sampai di peternakan kambing mereka lebih ahli daripada kita, ya di urusan madu misalnya, jangan sampai orang kafir lebih ahli tentang madu daripada kita, ya kan. Ya kita ya asal-asalan saja, ya kan. Maka dikuasai ilmunya, kemudian semangat dan disiplin. Ya artinya sedangkan manfaat dunia kita perlu semangat, disiplin, ya perlu profesional, apalagi masalah agama. Dan untuk mewujudkan hal itu, di samping bersungguh-sungguh adalah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bertawakal, banyak berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian menghindari sifat melemah atau kendor, ya jangan sampai cuma panas-panas tai ayam, hanya semangat-semangat di awal, tapi setelah itu mulai melemah akhirnya berhenti. Ini akan menghancurkan apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia semangati. Ini rahasia keberhasilan. Mau berhasil apa saja, mau bahasa Arab, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, mau berhasil, itu rahasianya di situ. Pertama kita bersungguh-sungguh, ya, tentunya profesional, disiplin. Kemudian kita senantiasa minta bantuan kepada Allah supaya Allah beri kemudahan. Kemudian yang ketiga, ya jangan sampai kendor, ya jangan sampai kendor, tidak melemah. Nah, ini rahasia keberhasilan. Ya misalnya mau bisnis misalnya, ya atau mau usaha apa saja, itu rahasianya. 3 kunci keberhasilan. Ya, pertama kita bersungguh-sungguh, ya tentunya profesional dan amanah atau disiplin. Yang kedua kita senantiasa banyak berdoa, ya kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kendor, jangan sekali-kali melemah, ya. Kemudian kalau misalnya sudah melakukan 3 ini, lantas ternyata hasil tidak sesuai harapan, maka jangan mengatakan seandainya, tapi katakan takdir Allah, ya kan? Katakan takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jangan berkeluh kesah dengan takdir, ya kan? Pasti Allah Maha baik, ya pasti ada hikmah di baliknya. Tidak mungkin Allah hanya menghendaki saja tanpa hikmah, ya kan? Pasti ada hikmah di baliknya. Kita katakan ya takdir Allah, dan jangan mengatakan seandainya, karena kata seandainya ini akan membuka pintu-pintu syaitan, ya akan merusak keimanan, akan membuat tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, faidah hadits. Faidah yang pertama, menempuh sebab itu tidak bertentangan dengan tawakal. Menempuh sebab tidak bertentangan dengan tawakal. Sudah kita bahas ini, ya, bahwa orang yang bertawakal adalah orang yang rajin. Orang yang bertawakal adalah orang yang rajin dalam menempuh sebab. Adalah orang yang rajin dalam menempuh sebab, dan dia profesional dan disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bertawakal adalah orang yang mempasrahkan hatinya
Ya, dalam segala urusan yang dilakukan itu hanya kepada Allah. Sebesar apapun sebab, selengkap apapun sebab, maka hatinya sama sekali tidak pernah melihat kepada sebab. Padahal dia rajin, padahal dia totalitas, padahal dia semangat, tapi dia tahu bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Tawakal yaitu berpasrahnya hati itu adalah ibadah, maka tidak mungkin dia serahkan tawakalnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertawakal. Jadi menempuh sebab tidak bertentangan dengan tawakal. Justru orang yang bertawakal adalah orang yang paling semangat dalam menempuh sebab. Ya, sering saya ingatkan ini ya. Orang yang malas dengan alasan tawakal itu rusak akalnya. Ya, orang yang malas dengan alasan tawakal itu adalah rusak akalnya, karena segala sesuatunya Allah kaitkan dengan sebab, ya kan? Allah kaitkan dengan sebab. Mau sehat ada sebabnya, ya kan? Mau sukses ada sebabnya, mau kaya ada sebabnya, artinya segala sesuatunya Allah kaitkan dengan sebab. Jadi orang yang malas dengan alasan tawakal kepada Allah, ini rusak cara berfikirnya. Ini rusak cara berfikirnya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang rajin namun tidak tawakal, ya, orang yang rajin, ya, yang profesional, yang disiplin namun tidak tawakal, ini adalah syirik. Karena dia mengandalkan dirinya, karena dia mengandalkan sebab, karena dia bertawakal kepada sebab. Karena dia bertawakal kepada sebab dan dia sudah menyerahkan ibadah tawakal kepada sebab, ya kan? Maka usaha tanpa berdoa, maka ini adalah syirik. Ya, usaha tanpa berdoa ini adalah syirik. Artinya dia berusaha, lantas dia tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, ya kan? Berarti dia mengandalkan sebab, hatinya berpasrah kepada sebab, dan ini adalah syirik. Tapi orang yang malas berusaha, bahkan meninggalkan usaha dengan alasan tawakal, ini adalah orang yang rusak akalnya. Karena sudah kita bahas tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya Allah menghubungkan dengan sebab. Segala sesuatunya itu di dunia ini ada sebabnya, ya kan? Ya, ada sebabnya. Taib. Jadi orang yang bertawakal menggabungkan antara dua hal ini, ya. Yang pertama tugasnya badan, yang kedua tugasnya hati, gitu ya. Apa tugasnya hati? Bertawakal, berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekedip, walaupun sekejap, tidak pernah bergeser dari Allah. Kenapa? Karena tawakal adalah ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua tugasnya badan. Maka badan ini dia harus bekerja, dia harus berusaha. Bagaimana cara usahanya? Pertama dia rajin, tidak malas. Pertama dia totalitas, tidak santai-santai dan tidak apa adanya, tapi totalitas sampai sesuai kemampuan dia. Ya, rajin. Ya, tidak asal-asalan, tidak santai-santai. Kan banyak orang bilang, ya sudahlah, kalau memang takdirnya sedikit ya sedikit. Ini salah dalam berusaha. Ya, bedakan antara pasrahan hati dengan usaha. Bedakan. Kalau hati ya berpasrah, kalau badan bekerja. Bagaimana kerjanya? Pertama harus rajin, ya, tidak santai-santai, apalagi malas. Yang kedua profesional, dia geluti ilmunya. Misalnya dia masuk di bidang apa? Bisnis apa? Dia pelajari ilmunya. Pertanian apa? Dia pelajari ilmunya, ya, tentang pertukangan, tentang otomotif. Dia pelajari ilmunya, ya kan? Kemudian setelah itu dia disiplin. Ya, ini caranya. Ya, segala sesuatunya itu harus dia kuasai ilmunya. Ya, kemudian dia disiplin. Ya, senantiasa bersungguh-sungguh, hatinya senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak pernah kendor,
tidak pernah melemah. Ya, kapan dia mulai melemah? Dia mengingat kembali perjuangan di awal. Ini kalau saya melemah, kalau saya mundur, kalau saya kendor, ini perjuangan di awal semuanya akan hancur. Ya kan? Semuanya akan hancur. Maka apapun yang terjadi ketika dia sudah melangkah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kamu sudah berazam, kalau sudah bertekad, ya, sudah bismillah, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Iya kan? Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ini faedah yang pertama. Jadi menempuh sebab tidak bertentangan dengan tawakal. Faedah yang kedua, bahwa manusia itu diberikan pilihan, bukan dipaksa. Manusia itu diberikan pilihan, bukan dipaksa. Artinya kita ini mau sukses atau mau gagal, ya kita yang pilih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah dirinya masing-masing. Jadi kita perlu usaha, perlu untuk merubah diri kita menjadi diri yang rajin, ya, tidak santai, tidak malas, diri yang profesional, diri yang disiplin dalam setiap bidang yang dikerjakan. Ya. Bukan kita itu dipaksa. Dipaksa malas, memang takdirku malas. Ya. Dipaksa santai. Kenapa santai? Ya, takdirku yang sudah santai. Kenapa miskin? Ya takdirnya miskin. Ya. Jadi dia beralasan dengan takdir untuk malas. Beralasan dengan takdir untuk santai. Beralasan dengan takdir untuk tidak profesional. Dan seterusnya. Ini pendalilan yang salah. Walaupun kita katakan bahwa betul semuanya merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seorang tidak boleh berdalil dengan takdir untuk berusaha, untuk menempuh sebab. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari kita yang mengetahui takdir kita. Takdir kita bagaimana? Betul, segala sesuatunya Allah sudah takdirkan. Tapi apakah ada di antara kita yang mengetahui takdirnya? Jawabannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Lantas kenapa kita meninggalkan sebab dengan beralasan, ya? Beralasan dengan sesuatu yang belum kita ketahui. Ya kan? Misalnya kita sakit, kita mau berobat, sudah kita katakan sudah. Tinggalkan obat, tinggalkan dokter, tinggalkan ramuan, pokoknya tinggalkan. Kalau memang takdirnya ya sehat, ya sehat. Ya kan? Betul. Kalau takdirnya sehat, pasti sehat. Tapi siapa yang tahu takdirmu sehat? Ya, siapa yang tahu takdirmu sehat? Kita disuruh berusaha. Baru setelah berusaha semaksimal mungkin, totalitas, tidak pernah melemah, baru mengatakan, ya kalau memang tetap sakit, qadar Allah. Iya kan? Kalau berhasil sembuh, ingat Allah Azza wa Jalla. Bukan ingat ini, ingat Allah Azza wa Jalla. Iya kan? Taib. Jadi manusia itu, faedah yang kedua, manusia itu diberikan pilihan, bukan dipaksa. Iya. Faedah yang ketiga, sifat melemah itu bertentangan dengan isti'anah kepada Allah. Sifat melemah itu bertentangan dengan isti'anah kepada Allah. Isti'anah artinya minta pertolongan kepada Allah. Artinya orang yang lemah, orang yang kendor, itu dia akan malas berdoa, dia akan malas minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya kan? Dia akan putus asa, ya. Jadi orang yang melemah itu bertentangan dengan banyak berdoa, banyak minta tolong, minta bantuan kepada Allah. Tapi orang yang sungguh-sungguh, ya, orang yang sungguh-sungguh itu dia akan rajin berdoa. Dia akan banyak bangun di sepertiga malam terakhir. Dia pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia minta kepada Allah dengan segenap keseriusan, ya kan? Nah, ini orang yang sungguh-sungguh namanya. Di siang hari dia bekerja totalitas, maksimal, profesional, disiplin. Di malam hari, di sepertiga malam dia bangun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini orang yang berusaha namanya. Jadi orang yang malas, orang yang melemah itu bertentangan dengan
meminta kepada Allah. Itu bertentangan, tidak sejalan. Ya, tapi orang yang rajin, orang yang semangat, ya, maka di malam harinya dia akan rajin berdoa kepada Allah. Di siang hari dia orang yang bekerja keras, dan di malam hari dia orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikala manusia pada tidur, dia di akhir malam mungkin 15 menit atau setengah jam sebelum azan subuh dia sempatkan salat malam atau salat witir, kemudian sembari menunggu azan subuh, ya kan, dia banyak berdoa kepada Allah, dan di situ merupakan waktu yang mustajab, ya kan, waktu yang mustajab. Jangan lewatkan ya, walaupun 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh, jangan lewatkan. Itu merupakan waktu yang mustajab, ya. Taib. Faedah yang keempat, haramnya meminta pertolongan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, misalnya rezeki, kesembuhan, jodoh, diangkatnya musibah, ya, ditinggikan derajat, ya, ini adalah milik Allah semata, maka tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi haramnya meminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima, Islam itu memberikan dorongan untuk bekerja. Ya, Islam itu memberikan dorongan untuk berusaha. Ya, itu Islam. Islam itu mengajarkan kita untuk rajin. Ya, usaha, baik itu usaha di dunia maupun usaha untuk di akhirat, ya kan? Itu kita disuruh untuk rajin. Itulah Islam. Itulah Islam. Tentunya Islam mendorong untuk perbaikan ekonomi, ya kan? Ya, mendorong untuk perbaikan skill di setiap bidang, keahlian pada bidang masing-masing, ya kan? Karena tentunya akan kemakmuran suatu negeri, ya kan? Kemakmuran suatu daerah, masyarakat, tentunya itu sangat ditunjang dengan skill-skill dan keahlian mereka, ya, dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi saya ingatkan, Islam, faedah yang kelima, Islam memberikan motivasi untuk berusaha. Ya, baik itu usaha manfaat dunia, apalagi manfaat akhirat. Artinya, sedangkan dunia saja dilarang untuk malas, gitu ya. Sedangkan dunia saja dilarang untuk malas, apalagi akhirat, gitu ya. Apalagi akhirat. Jangan sampai rajin dunia tapi malas akhirat. Tapi pendalilannya adalah sedangkan dunia dilarang kita untuk malas, apalagi akhirat, kan begitu? Iya. Kemudian faedah yang keenam, haramnya tidak menerima takdir. Ya, haramnya menolak takdir. Haramnya menolak takdir. Artinya kalau kita sudah berusaha, sudah maksimal, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, kita katakan takdir Allah. Takdir Allah, pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Tidak mungkin Allah kehendaki saja kita gagal, kita apa. Allah hanya kehendaki tanpa hikmah. Allah hanya kehendaki terjadi tanpa hikmah, tidak mungkin. Ya kan? Kalau kita meyakini ini terjadi memang Allah kehendaki, tapi tanpa hikmah di baliknya, ya, maka kita telah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Faedah yang ketujuh, kebaikan dan keburukan adalah takdir dari Allah. Kebaikan dan keburukan adalah takdir dari Allah. Artinya kita sukses dalam usaha ataupun kita gagal dalam usaha, itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang kedelapan, penetapan sifat masyiah, sifat kehendak bagi Allah sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Artinya Allah memiliki sifat berkehendak. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, artinya gagal, sukses itu dengan kehendak Allah. Tidak akan sukses
tanpa kehendak Allah, tidak akan gagal tanpa kehendak Allah. Jadi Allah memiliki sifat berkehendak sesuai dengan Dia yang maha sempurna, tentunya tidak sama dengan kehendak makhluknya. Faedah yang ke-9, penetapan sifat perbuatan bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala berbuat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbuat. Misalnya mengabulkan doa, ya, memberikan kelapangan, menyempitkan, menyembuhkan, mengangkat derajat, mengangkat musibah. Ini kan perbuatan Allah Azza wa Jalla, memberi rezeki, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbuat, ya, sesuai dengan Dia maha sempurna, tentunya tidak sama dengan makhluknya. Faedah yang ke-10, ya, beriman terhadap takdir. Ya, beriman terhadap takdir adalah obat bagi hati. Ya, beriman terhadap takdir adalah obat bagi hati, ketenangan hati, ya, obat bagi hati dan ketenangan jiwa, kestabilan jiwa. Beriman terhadap takdir adalah obat bagi hati dan ketenangan bagi jiwa. Ya, artinya misalnya kita kena musibah, seorang itu dilihat bagaimana hakikat dia, bukan dilihat lagi sehat, lagi sukses, lagi banyak uang, bukan dilihat dari situ. Tapi hakikat seseorang itu, bagaimana hatinya, itu dilihat ketika dia terkena musibah. Nah, itu di situ dilihat. Ini hakikat seseorang ketika dia terkena musibah. Ya, semakin berat musibah itu, semakin menampakkan hakikat dirinya. Ya kan? Apakah dia orang yang berkeluh kesah? Apakah dia orang yang mencaci dan memaki? Apakah dia orang yang tidak menerima takdir? Apakah dia orang yang kurang yakin dengan Allah, dia ragu dengan Allah, ya kan? Itu akan kelihatan ketika terjadi musibah. Makanya kegoncangan hati, rasa gundah, gulana, rasa hancurnya perasaan, itu obatnya adalah mengingat takdir. Obatnya adalah mengingat takdir. Ya. Artinya kita ini hamba. Siapa kita? Kenapa kita mau marah? Kenapa kita nggak mau terima? Siapa kita? Siapa kita sehingga kita mau marah? Ya kan? Kita nggak terima, kita kesal. Siapa kita? Ya. Siapa kita? Kitanya ini dan semua yang ada pada kita itu kan bukan punya kita, kan begitu? Kita mau marahkan apa? Ini bukan punya kita. Sadar wahai manusia, sadar. Ini bukan punya kita. Nyawa kita dan semua yang ada pada kita ini bukan punya kita. Ini cuma titipan. Kalau mau diambil oleh pemiliknya, masa kita marah? Ya kan? Diambil oleh pemiliknya, masa kita marah? Ya kan? Maka beriman terhadap takdir ini merupakan obat bagi hati. Makanya ketika terjadi musibah, pokoknya langsung ingat takdir. Ya. Ketika terjadi musibah, langsung ingat takdir. Qadarallah wa ma syafa'al. Taib. Jadi ini merupakan obat bagi hati dan merupakan sebab ketenangan jiwa. Ya, tapi ya kebanyakan manusia kalau lagi kena musibah, ya botol misalnya, ya kan? Ya, mabuk ya kan, dan seterusnya. Artinya lagi stres, ya kan? Akhirnya tambah masalah. Ya kan, akhirnya tambah masalah. Tapi ketika terjadi musibah, kita mengingat takdir. Ya, langsung ingat terhadap takdir. Ini merupakan takdir Allah, dan Allah itu maha baik. Pasti di balik ini semua ada hikmahnya, ya kan? Ya, hanya sedikit yang kita ketahui, dan apa yang tidak kita ketahui itu begitu banyak. Yang jelas kita yakin Allah adalah Al-Hakim yang maha memiliki hikmah. Taib. Kemudian bahasan berikutnya, hubungan antara hadits ini dengan bab. Di mana tadi bab menjelaskan tentang lau, seandainya. Di mana pada hadits menjelaskan haramnya menolak takdir, haramnya menolak takdir. Ya, haramnya menolak takdir. Kemudian hubungan antara hadits dengan tauhid, di mana pada hadits menjelaskan akan wajibnya menerima takdir. Akan wajibnya menerima takdir.
dan itu termasuk kesempurnaan tauhid. Bagaimana orang yang bertauhid? Orang yang bertauhid yakin bahwa di alam ini tidak akan mungkin terjadi suatu kejadian tanpa ketentuan dari Allah. Kan begitu? Maka ketika dia mencela takdir, sama dengan dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Karena tidak akan mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah. Jadi kalau dia enggak terima, sama artinya ketika dia cela takdir ini, sama artinya dia mencela yang mengatur takdir itu, yang menentukan takdir itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mencela takdir, maka ini rusak tauhidnya. Ya, rusak tauhidnya. Mana mungkin orang yang bertauhid dia mencela Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Allah Maha sempurna di antaranya perbuatannya. Mana mungkin dia berani mencela Allah? Ketika dia mencela takdir, sama dengan dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bertauhid, apa hubungannya dengan takdir? Orang yang bertauhid pasti dia menerima takdir karena dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti Allah Maha baik, pasti Allah Maha memiliki hikmah di balik semua perbuatannya. Taib, selesai ya dari pembahasan tentang majaa fil law. Kita masuk pada bab berikutnya, bab yang ke-58, babu an-nahi an sabbir rih, bab larangan mencela angin. Bab larangan mencela angin. Iya. Larangan mencela angin. Taib. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin, janganlah kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna, kalau kalian lihat apa yang kalian benci, misalnya angin kencang, ya kan, angin kencang misalnya, ya, faqulu, maka katakan Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ini doa ketika angin kencang. Doa ketika angin kencang. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, saya meminta kepadamu kebaikan angin ini. Ya. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada pada angin itu. Wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan pada tujuan dikirimnya atau diutusnya angin itu. Wa na'udzubika min syarriha, ya min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini. Ya wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang ada padanya. Wa syarri ma umirat bih, dan kejelekan, ya, kejelekan dia diutus. Ya, maksudnya dia diutus untuk apa? Gitu ya. Kita berlindung dari maksud dia diutus. Ya, hadits riwayat At-Tirmidzi. Tapi penjelasan hadis secara global, tatkala Islam ya memerintahkan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Islam memerintahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang rendah. Ya, dari akhlak yang rendah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencela angin. Ya, melarang mencela angin, mengutuk angin. Ya, karena angin itu adalah makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tenang dan tidak bergerak, ya, tidak memberi manfaat dan tidak memberi bahaya kecuali dengan perintah Allah. Ya, kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mencela angin sama dengan kita mencela yang mengirim angin itu, yang memerintahkan angin itu. Ya, jadi kalau kita mencela angin sama dengan kita mencela yang mengatur angin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama tadi ya, kalau kita mencela takdir sama dengan kita mencela Allah. Kalau kita mencela angin sama dengan kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa angin itu kadang membawa kebaikan, kadang membawa musibah. Oleh karena itu, bagi seorang muslim untuk meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan
ya kepada Allah dari angin itu dan berlindung kepada Allah dari kejelekan angin tersebut. Tapi faedah dari hadis. Faedah yang pertama, haramnya mencela angin. Haramnya mencela angin. Tapi faedah yang kedua, ya, dianjurkan berdoa ketika melihat angin kencang. Dianjurkan berdoa ketika melihat angin kencang. Ya, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi ar-ri wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Ya, wa a'udzubika min syarri ma fiha wa a'udzubika min syarri hadhihi ar-ri wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Taib. Itu ya, kalau ada angin kencang baca doanya. Taib. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesianya. Misalnya, ya Allah, saya meminta kepadamu kebaikan angin ini, ya kan, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan maksud dia diutus, ya, maksud dia dikirim, dan saya berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini, kejelekan yang ada padanya dan kejelekan maksud dia diutus, ya. Baik. Faedah yang kedua atau faedah yang ketiga, dianjurkan berdoa dan doa itu bermanfaat. Dianjurkan berdoa dan doa itu bermanfaat. Artinya doa itu memberikan pengaruh. Ada angin kencang, dengan berdoa, ya, angin jadi bersahabat, ya kan, jadi tidak kencang, ya kan. Sakit misalnya, dengan berdoa ternyata Allah memberikan kesembuhan. Jadi disyariatkan berdoa dan doa itu bermanfaat. Taib. Kemudian hubungan antara hadis dengan bab, di mana pada hadis menjelaskan akan haramnya mencela angin. Ya, di mana pada hadis menjelaskan akan haramnya mencela angin. Kemudian hubungan antara hadis dengan tauhid, di mana pada hadis melarang mencela angin. Karena siapa yang mencela angin itu sama artinya dengan mencela pencipta dan pengatur angin. Ya, sama dengan mencela pencipta dan pengatur angin, dan itu bertentangan dengan tauhid. Mana mungkin seorang yang bertauhid dia mencela Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bagi orang yang bertauhid, yang ada baginya adalah pujian dan pengagungan. Pujian dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bertauhid dia tidak mencela angin. Dia tidak mencela angin. Ya. Baik, pembahasan berikutnya atau bab berikutnya, sekarang kita masuk di bab yang ke-59. Ya, 59. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala. Bab firman Allah Ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah prasangka yang tidak benar, prasangka jahiliyah. Bab ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bertauhid itu senantiasa husnudzon kepada Allah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, tidak pernah buruk sangka. Ya, sementara orang yang rusak tauhidnya, itu adalah selalu buruk sangka. Semakin rusak, semakin buruk sangka kepada Allah. Semakin baik tauhidnya, semakin sedikit buruk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, yaitu surah Al-Imran ayat 154, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, sangkaan jahiliyah. Mereka mengatakan, apakah bagi kami ada urusan, ya, apakah bagi kami, ya, dari urusan itu ada campur tangan? Maksudnya ada campur tangan kami, ya. Kul, katakan wahai Muhammad, innal amra kullahu lillah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya segala urusan
itu hanya milik Allah. Artinya Allah yang tentukan, tidak ada urusan manusia. Ya. Hubungan antara ayat dengan bab. Hubungan antara ayat dengan bab, di mana pada ayat menjelaskan akan haramnya buruk sangka kepada Allah. Jadi haram buruk sangka kepada Allah. Ya, akan dijelaskan nanti bagaimana bentuk-bentuk ya dikatakan buruk sangka itu. Kemudian hubungan antara ayat dengan tauhid, di mana pada ayat menjelaskan akan wajibnya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena baik sangka kepada Allah termasuk wajibatut tauhid, termasuk perkara-perkara wajib dalam bertauhid. Jadi orang yang bertauhid wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat berikutnya yaitu surah Al-Fath ayat 6, wa yu'adziba al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Itu waktu ya. Fadhal. Di beberapa tempat biasa kalau terjadi kencang, malah azan. Baik. Pertama kita harus beramal itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita pelajari tadi yang ada tuntunannya, ketika terjadi angin kencang, kita disuruh untuk berdoa, gitu ya. Ketika terjadi angin kencang, kita disuruh untuk berdoa. Berdoa apa saja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kebaikan dari angin itu dan dijaga dari bahaya angin itu. Di antara doanya yang telah kita bacakan haditsnya. Adapun azan itu gunanya apa? Nabi ajarkan azan buat apa? Iya, masuknya waktu sholat. Maka tempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu ya. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Azan itu kan ada tempatnya, ya kan? Berdoa ketika angin kencang itu ada tempatnya. Ketika ada angin kencang juga apa yang kita lakukan sudah dijelaskan, ya kan? Jadi tempatkan setiap atau segala sesuatu pada tempatnya, gitu ya. Wallahu taala. Di bulan ini telah banyak pertandingan mulai sudah. Di beberapa daerah di beberapa tempat ada bapak-bapak mengadakan pertandingan bola dengan bermacam kostum, seperti memakai kostum perempuan. Apakah dalam Islam dibolehkan itu? Taib. Allah Subhanahu wa taala disebut dalam hadits ya la'anallahu al-mutasyabbihati birrijal wal mutasyabbihina bin nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Laki-laki menyerupai perempuan adalah apa yang dipakai perempuan dipakai laki-laki. Itu namanya laki-laki menyerupai perempuan. Apa yang merupakan ciri khas laki-laki dipakai oleh perempuan, berarti perempuan menyerupai laki-laki. Ya. Nah, sekarang bapak-bapak pakai daster misalnya, pakai rok misalnya, ya. Itu adalah kena laknat. Laknat itu artinya kutukan. Dan kata-kata laknat dalam agama itu menunjukkan dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, menunjukkan dosa besar, bukan dosa kecil. Gitu ya. Jadi kalau main bola yang wajar saja. Enggak usah pakai kostum-kostum sehingga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan melakukan dosa besar, ya kan? Padahal main bola boleh saja, olahraga, tapi dengan yang biasa saja, jangan dengan hal-hal yang
menyelisihi syariat. Wallahu taala alam. Baik, saya kira itu ya. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.